Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Citizen Podcast Prodi Paling Keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tetap 48 tahun kemerdekaan RI. Tapi nanti kita akan mengulik dari perspektif sejarah. Sebelum perbincangan ini, saya ingatkan tetap komen, like, subscribe, dan share. Dan narasumber kita sungguh istimewa, kita akan diajak untuk melihat tentang sejarah. Sejarah ini tentu teman-teman bisa jadi seperti saya, belajar sejarah itu membosankan atau boring. Sebelum masuk ke sana, kita akan berbincang sejenak dengan Pak Pokamto ini soal melihat perjalanan bangsa Indonesia ke 78 tahun. Bagaimana Pak Po? Baik Mas, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa karena kita mampu berjalan dan menjalankan satu kegiatan baik secara individu bahkan sampai dengan kehidupan bernegara kita masih tetap kokoh dan tegak eksis sebagai satu negara yang usianya sudah 78 tahun. Gitu. Artinya ini suatu perjalanan yang cukup panjang dan mungkin perlu kita tengok seberapa jauh 78 tahun kita berjalan, kita merdeka ini apa saja yang sebenarnya sudah bisa diraih oleh bangsa Indonesia ini gitu ya. Jadi menurut saya ini patut untuk kita renungkan, patut untuk kita refleksikan, bahkan pinjem istilahnya kakek nenek itu ngudorosole gitu ya, ditimbang-timbang gitu ya. Gitu Mas gitu ya. Ya, ngudoroso ini teman-teman ya. Kembali ke perspektif sejarah. Bagaimana menurut Pak Pokamto sejarah Indonesia ini Pak Po? Sehingga sampai bisa ke 78 tahun. Kalau kita ngomong sejarah itu ya seperti saya sampaikan di awal tuh membosankan itu sebetulnya karena faktor konten sejarahnya atau ada faktor apa Pak Mo? Baik, saya kira hampir banyak orang mungkin juga anak-anak kita merasa boring atau juga bosan, bahkan juga mungkin merasa di dalam penjara tatkala dia sedang diajari atau belajar sejarah. Dan ini sesuatu yang memprihatinkan. Sudah seharusnya, selayaknya maka mereka yang mencintai sejarah, bahkan saudara-saudari kita yang menjadi guru sejarah untuk bangkit lah begitu. Jadi yang sudah 78 tahun bangsa Indonesia ini merdeka ini agar makna daripada sejarah itu bisa benar-benar dipetik. Artinya apa? Bahwa siswa menjadi senang, inspirasi yang bersumber dari sejarah bisa membangkitkan anak didik atau juga publik pada umumnya, misalkan seperti itu Mas Sadira. Ini penting untuk disadari, penting untuk selalu merevitalisasi atau juga memperbarui cara-cara pembelajaran daripada sejarah sendiri, saya kira itu ya. Kalau kita lihat ngomong sejarah itu kan ada beberapa aspek dan tujuannya sebetulnya kan kita belajar masa lalu agar lebih arif gitu Pak Boy. Betul. Ini ya, penjelasannya gimana Pak Po? Baik, kembali lagi bahwa usia yang sudah 78 ini ibarat seseorang itu sebenarnya sudah seharusnya menunjukkan kearifan-kearifan. Ibarat kalau itu kelapa gitu, kalau diperah dia minyaknya itu sudah begitu banyak, jadi hanya berminyak lah begitu. Jadi oleh karena itu juga minyak-minyaknya sebagai pelumas itulah yang sebenarnya harus dibagikan kepada ya kalau guru itu kepada anak didiknya. Kalau ini kita misalkan di publik juga, masyarakat publik itu bisa mencoba untuk
menyadari kembali bahwa betapa pentingnya sejarah ini, dan sekali lagi hanya sejarahlah yang bisa mengajari kepada kita untuk bisa arif itu. Jadi sebetulnya ternyata guru sejarah itu punya tugas yang berat Pak Po ya, tidak sekedar memindahkan data masa lalu, tahun berapa, peristiwa apa, tokohnya siapa, tapi membawa agar peserta didik ini belajar menimba agar lebih arif. Betul. Sehingga kalau dalam konteks 78 tahun kemerdekaan RI ini, untuk kedepannya bagaimana Pak Po? Kembali lagi yang kita harus menghafal nama-nama tempat, nama-nama tokoh gitu ya, atau juga pelaku-pelaku sejarah gitu ya, atau juga tahun-tahun itu ini bisa bukannya dihilangi atau dihindari, enggak, tetapi ini diletakkan di pinggiran. Artinya dari yang utama adalah makna apa yang bisa dipetik dari suatu peristiwa, suatu perjalanan, atau itu yang untuk kepentingan kehidupan, praksis kehidupan sehari-hari kita gitu. Itu yang menurut saya menjadi harus ada pergeseran gitu ya, yang signifikan. Itu yang saya kira itu Mas yang penting. Teman-teman, kalau teman-teman lihat Pak Po ini kan pakai jaket warna merah tuh. Kan ada juga istilah ini, jas merah ini bagaimana Pak Po maksudnya ini? Baik, jas merah itu sebenarnya akronim daripada jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena justru sejarah itu yang memberi pelajaran kepada kita gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingin memberikan stressing atau peneguhan bahwa sejarah itu khas manusia. Hanya manusialah yang punya sejarah. Di luar manusia tidak boleh dan tidak bisa mengklaim memiliki sejarah. Itu yang menurut saya, jadi ini penting untuk dipahami, disadari, justru manusialah yang mewarnai daripada sejarah itu sendiri. Artinya bukan sejarah sebagai satu peristiwa, tetapi sejarah sebagai satu kisah. Ya. Ya, termasuk teman-teman kita bisa podcast hari ini juga karena sejarah juga. Betul. Ya. Maka ada closing statement Pak Po untuk Dirgahayu ke-78 tahun ini bagi perjalanan ke depannya. Baik, menurut saya sesuatu yang hendaknya kita sadari bahwa hanya sejarahlah yang membuat kita arif gitu. Jadi agar kearifan itu, oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah lagi, saya kira begitu. Jadi itu jas merahnya. Jadi saya kira itu Mas yang saya kira bisa sampaikan ya. Baik teman-teman, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan, kesehatan sampai hari ini, karena juga hanya manusia yang bisa membuat sejarah. Ya. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa ketik like, comment, subscribe, dan share. Merdeka! 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 Salam Pancasila.